Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suryadi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Wulan Rahmadani, NIM 11000124075. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review mendalam terhadap sebuah putusan pengadilan mengenai sengketa perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Putusan yang akan saya bedah adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 75/PDT-G/2024/PN-MKS. Kasus ini sangat menarik karena melibatkan sengketa antara seorang debitur perorangan melawan salah satu institusi perbankan besar terkait rencana eksekusi lelang jaminan. Dengan jenis perkara sengketa perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Tanggal putusan 1 Agustus 2024 dengan penggugat Bapak Haryanto Mukhtar dan tergugat PT Bank Panin Tbk Kantor Cabang Makassar. Sebelum saya memaparkan kronologi kasus Bapak Haryanto, penting bagi kita untuk memahami apa itu perbuatan melawan hukum sebagai fondasi dari gugatan ini. Gugatan tersebut didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi 4 unsur utama. Yang pertama, adanya perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut melanggar hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan. Dan yang keempat, adanya kerugian yang ditimbulkan. Dalam perkara tersebut, isu utamanya bukan sekedar masalah utang-piutang biasa atau wan prestasi. Penggugat menggunakan jalur tersebut karena menganggap PT Bank Panin telah menyalahgunakan wewenang. Bank diduga melompati prosedur-prosedur administratif, seperti tidak memberikan somasi atau surat peringatan yang patut sebelum merencanakan lelang. Jadi, titik berat latar belakang kasus ini adalah tentang perlindungan hak debitur terhadap tindakan kreditur yang dianggap sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan asas kepatutan hukum. Kronologinya, pada Desember 2022, penggugat Haryanto Mukhtar mengambil kredit KPR atau mikro dari PT Bank Panin senilai 500 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Angsuran tersebut berjalan lancar hingga Januari 2024. Namun, terhambat karena penggugat tertipu rekan bisnis sebesar 300 juta. Penggugat merasa terancam karena pihak bank hendak melelang rumah jaminannya pada Januari 2024 tanpa adanya somasi yang patut atau pernyataan wan prestasi terlebih dahulu. Karena merasa tindakan bank sewenang-wenang, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Makassar. Subjek hukum dalam perkara. Subjek hukum adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang terlibat dalam perkara ini. Penggugat adalah Haryanto Mukhtar, seorang yang bernomisili di Jalan Muhyamin, Kelurahan Barabaraya Utara, Kecamatan Makassar. Dalam hal ini, beliau bertindak sebagai debitur atau penerima fasilitas kredit dari bank. Tergugat adalah PT Bank Panin Tbk Kantor Cabang Makassar yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi nomor 20 Makassar. Tergugat di sini berkedudukan sebagai kreditur atau pemberi pinjaman. Selanjutnya adalah objek sengketa.
Apa yang sebenarnya diributkan oleh kedua belah pihak? Objek sengketa dalam perkara ini adalah harta benda tak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang menjadi jaminan kredit. Secara detail, objek tersebut memiliki spesifikasi sebagai berikut. Sertifikat hak milik nomor 20182, luas lahan sebesar 92 meter persegi, terletak di Kelurahan Barabaraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Atas nama pemegang hak Mukhtar B yang memberikan persetujuan sebagai penjamin. Tanah dan bangunan ini telah didonasi dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan sertifikat hak tanggungan nomor 01032/2023 sebagai jaminan atas pinjaman KPR sebesar 500 juta rupiah. Hak keperdataan yang diklaim masing-masing pihak. Klaim hak dari sisi penggugat. Penggugat merasa hak keperdataannya dilanggar karena tergugat melakukan ancaman lelang secara sepihak pada Januari 2024 tanpa melakukan somasi yang patut. Penggugat juga mengklaim bahwa ia tidak dalam kondisi wan prestasi yang berat karena hanya tersendat 1 bulan akibat musibah penipuan bisnis. Oleh karena itu, penggugat menuntut haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum agar proses lelang dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Penggugat juga menuntut ganti rugi material sebesar 12 juta rupiah dan imaterial sebesar 100 juta rupiah atas tekanan psikologis yang dialaminya. Kemudian, klaim hak dari sisi tergugat. Tergugat membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa penggugat telah lalai atau wan prestasi karena tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian. Tergugat juga mengklaim haknya sebagai kreditur preferen, pemegang hak utama, yang memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi lelang berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Tergugat juga menegaskan telah mengirimkan surat peringatan somasi sebanyak 3 kali sebelum memulai proses lelang. Bagi tergugat, lewatnya waktu pembayaran saja sudah menjadi bukti sah adanya kelalaian debitur tanpa perlu teguran lebih lanjut sesuai perjanjian isi perjanjian kredit mereka. Kesimpulan akhir putusan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut. Gugatan penggugat tidak dapat diterima. Hakim menerima alasan keberatan eksepsi dari pihak bank bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil. Salah satunya karena dianggap prematur atau kurang pihak. Pihak bank tidak terbukti bersalah. Karena gugatan tidak dapat diterima, maka tuntutan penggugat agar bank membayar ganti rugi sebesar 112 juta rupiah dan pembatalan lelang tidak dikabulkan. Biaya perkara. Seluruh biaya yang timbul dari persidangan ini dibebankan kepada pihak penggugat. Singkatnya, penggugat kalah dalam persidangan karena gugatannya dianggap tidak memenuhi syarat hukum untuk diproses lebih lanjut, sehingga hak bank untuk melakukan proses lelang tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Demikian review sengketa putusan perdata gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dari Pengadilan Negeri Makassar yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.